Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League di pekan ke-18. Di mana pekan ke-18 ini banyak pertandingan yang tidak dimainkan karena akibat banyak pemain yang mengalami positif COVID, maka ada beberapa pertandingan saja yang dimainkan. Dan termasuk salah satunya pertandingan yang dimainkan adalah Newcastle United menghadapi Manchester City. Ya, kita tahu bahwa Newcastle United memang sudah berganti kepemilikan dari investor Arab, dari Raja Arab, salah satu raja di Arab. Akan tetapi pemain-pemain dari Newcastle United masih terbilang newbie, masih terbilang baru, dan masih terbilang kurang efektif untuk bersaing di papan atas. Mungkin di tahun-tahun berikutnya Newcastle United akan lebih berjaya ketika mendatangkan para pemain-pemain berkelas. Nah, di pertandingan pada kali ini City menghadapi Newcastle United di kandangnya, di mana City berambisi untuk mengasah tetap di papan atas atau puncak klasemen dari Liga Inggris musim 2021-2022. Terbukti City langsung menurunkan beberapa pemain inti, di mana pemain-pemain inti ini pada dasarnya di pertandingan sebelumnya tidak dipermainkan atau tidak bermain di midweek. Di situ ada Gabriel Jesus, di situ ada Raheem Sterling, di situ ada Riyad Mahrez, terus ada Bernardo Silva, dan ada Kevin De Bruyne. Di mana pemain-pemain ini merupakan pemain-pemain yang sangat bagus performanya ketika menghadapi tim-tim yang notabene bermain sangat bertahan. Dan Newcastle United di kandangnya sendiri permainannya menunggu bola dan melakukan counter attack. Di situ kekuatan City untuk membongkar pertahanan dari Newcastle United. Yang menjadi unik dari starting line up dari Man City adalah João Cancelo yang kembali. João Cancelo is back karena sebelumnya João Cancelo kena akumulasi kartu di midweek, sehingga back sayap kanannya digantikan oleh John Stone, dan sekarang João Cancelo bermain sebagai back kanannya. Dan Kyle Walker tetap tidak diturunkan dalam starting line up maupun substitution pada pertandingan pada kali ini. Sedangkan back kirinya Zinchenko yang menempati di pos sebelah kiri, back sebelah kiri, untuk membantu penyerangan dari Manchester City. Nah, sesuai dengan prediksi bahwa Newcastle United akan bertahan terlebih dahulu dan melakukan counter attack untuk membuat pertahanan Manchester City kewalahan. Dan ternyata ketika kick off dibunyikan, Manchester City langsung digempur oleh Newcastle United. Newcastle United itu langsung bersih kukuh untuk mendapatkan bola dan menyerang ke pertahanan City. Dan terbukti di menit-menit awal mereka mampu menguasai pertandingan, bahkan membuat Manchester City kewalahan di menit-menit awal. Akan tetapi ketika bola sudah di kaki para pemain City, City langsung membangun serangan. Apakah Newcastle bermain jelek? Tidak. Apakah Newcastle bermain baik? Juga tidak. Mereka hanya reaction football. Mereka hanya mengandalkan bagaimana menguasai pertandingan dengan membuat kesalahan dari pemain Manchester City, sehingga berbuah menjadi counter attack maupun serangan balik dari Newcastle United. Dengan banyaknya pemain dari Newcastle United yang diturunkan sangat kuat seperti Joelinton di situ kan, terus Haider, itu membuat Newcastle United itu agak sedikit berbeda gaya bermainnya ketika Jonjo Shelvey main di situ, atau ketika para pemain yang menunggu di lini tengah di situ, kuat di lini tengah di situ. Tapi Newcastle United mengandalkan para pemain cepat dari sisi sayap maupun strikernya dan lini tengahnya yang sangat cepat serta kuat di situ. Sehingga Man City itu harus putar otak bagaimana untuk menembus pertahanan. Terbukti ketika di menit-menit awal seorang João Cancelo mampu memberikan umpan loop ke dalam atau ke depan kotak penalti. Di situ adalah miskomunikasi antara De Vrij dengan pemain center back dari Newcastle United. Bola nemu yang didapatkan oleh Ruben Dias mampu dimanfaatkan menjadi gol 1-0 untuk Manchester City. Bukan cuma di situ, Manchester City lagi-lagi menggempur pertahanan. Bermula dari João Cancelo yang melakukan pergerakan bola
dari sisi sayap ke sisi tengah, langsung mendribling bola ke dalam kotak penalti dan langsung mencoploskan bola ke gawang. Boom! João Cancelo is back. João Cancelo memberikan dampaknya, 1 gol 1 assist. Ini membuat João Cancelo semakin percaya diri sebagai back atau full back kanan dari Manchester City. Apalagi gaya bermainnya cukup ciamik bersama Riyad Mahrez di sisi sebelah kanan, ditambah Kevin De Bruyne yang membantu dari lini tengah. Triangle ini yang membuat João Cancelo agak sedikit percaya diri untuk mengasah kemampuannya. Di sisi kiri juga tidak kalah. Di situ ada Raheem Sterling, di situ ada Zinchenko, di situ ada Bernardo Silva. Triangle mereka lebih aktif lagi, lebih hidup lagi, sehingga Gabriel Jesus mampu bergerak ke belakang untuk menarik lawan ataupun memberikan ruang kepada Kevin De Bruyne maupun Bernardo Silva untuk masuk ke lini pertahanan. Nah, di babak pertama skor 2-0. Apakah itu akan berhenti? Tidak. Man City membombardir dari pertahanan Newcastle United di babak kedua. Terbukti Man City mampu membenamkan serangan-serangan dari Newcastle United. Bahkan Man City mampu menambah gol sehingga Man City mampu membuat permainan Newcastle United tidak berkembang. Dimana ketika Newcastle United menurunkan Maximin itu agak sedikit individualis. Di situ menjadi titik kelemahan. Maka dari itu Man City merubah gaya bermainnya yang semula Rodri agak sedikit menjaga pertahanan dan agak ke depan. Rodri digantikan oleh Fernandinho karena Pep tahu ketika Maximin membawa bola dia sangat egois, dia sering mendribling bola sehingga Fernandinho mampu menjaga pergerakan bola atau pergerakan dari Maximin tersebut, sehingga gaya bermain City untuk segi bertahan sangat kuat. Terbukti banyak pertahanan yang gagal diselesaikan oleh Newcastle United berujung counter attack dari Manchester City. Dan di sini terbukti ketika counter attack dilakukan, Zinchenko mampu membaca pergerakan dari seorang Riyad Mahrez. Terbukti ketika bola umpan silang yang sangat matang mampu dituntaskan menjadi gol oleh seorang Riyad Mahrez. Gol 3-0 untuk Riyad Mahrez. Bukan cuma di situ, ketika bola kehilangan dari lini tengah Newcastle United gara-gara dribbling dari Maximin, bola mampu diteruskan kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne mampu membaca pergerakan dari Gabriel Jesus. Gabriel Jesus diumpan loop oleh Kevin De Bruyne dan Gabriel Jesus mampu melakukan dribbling ke dalam kotak penalti. Disitulah Raheem Sterling datang di tiang kedua dan gol 4-0 untuk Manchester City. Dengan kemenangan ini, Manchester City tetap kokoh di puncak klasemen. Apalagi lawan terdekatnya Chelsea imbang 0-0 melawan Wolves. Dan Tottenham Hotspur mampu mengimbangi dari Liverpool. Maka dari itu poin demi poin sedikit mengangkat Man City dan menjaga jarak dari Liverpool dengan 3 poin dan dari Chelsea di 6 poin. Maka dari itu selamat untuk City. Semoga kemenangan ini selalu memberikan asa menjadi puncak klasemen. See you.